Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mengambil sikap doa. Marilah kita berdoa dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang patut kami sembah, melalui Yesus Putramu Engkau mewartakan Injil Kerajaan Allah. Terangilah hati, budi, dan pikiran kami, agar semakin mengenal kehendak-Mu melalui perantaran Yesus yang diwartakan kepada kami hari ini. Ya Allah, tuntunlah kami di dalam pelajaran ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan arti atau pengertian perumpamaan. Yang kedua, menyimpulkan tentang tujuan Yesus menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya. Yang ketiga, menemukan makna perumpamaan yang pernah diajarkan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah. Dan yang keempat, menyebutkan contoh perumpamaan yang disampaikan Yesus. Dan yang kelima, menjelaskan makna atau isi pesan dari perumpamaan tentang kerajaan Allah yang diwartakan Yesus menurut Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 13, bab 13 ayat 24 sampai 30, dan bab 13 ayat 44 sampai 51. Nah, anak-anak, Yesus mengajar perumpamaan. Perumpamaan itu sama dengan apa? Perumpamaan itu sama dengan perbandingan. Perumpamaan itu sama dengan peribahasa. Perumpamaan itu sama dengan ungkapan. Jadi, perumpamaan adalah menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, atau perbandingan itu tadi. Contoh yang termasuk dalam perbandingan, bagai isi dengan buku. Maksudnya persahabatan yang begitu erat. Kemudian dalam peribahasa, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Artinya pencapaian cita-cita memerlukan perjuangan. Kemudian dalam ungkapan, makan garam, artinya memiliki banyak pengalaman. Maka Yesus menggunakan perumpamaan. Kemudian, apa tujuan Yesus menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya? Tujuannya anak-anak, agar orang yang mendengarkan ajarannya dapat lebih mudah mengerti, mudah memahami, dan melaksanakan ajaran Yesus dalam kehidupan nyata. Para pendengarnya adalah murid-murid serta masyarakat yang sering mengikuti Yesus. Adalah kaum sederhana, misalnya petani dan nelayan. Anak-anak, apabila Yesus mengajar para petani, maka ia menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur dan gandum dan ilalang. Tetapi apabila pada pendengarnya adalah nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaannya adalah tentang pukat.
yaitu pukat itu untuk menangkap ikan. Ada yang ikan yang berharga, ada yang tidak berharga. Dan yang tidak berharga itu dibuang, sedangkan yang berharga disimpan di dalam pasu. Nah, anak-anak, setelah mendengar itu, maka marilah kita memahami isi pesan kitab suci tentang seorang penabur. Itu terdapat dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 13. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Anak-anak, ada juga perumpamaan lain dalam Injil Matius, yaitu tentang gandum dan ilalang. Itu terdapat dalam Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan sebuah perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai.
Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Anak-anak, juga masih ada perumpamaan Yesus yang lain lagi yang terdapat dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 51, yaitu tentang harta yang terpendam. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Nah, anak-anak, dalam Injil Matius tadi yang pertama itu bab 13 ayat 1 sampai 13, yaitu tentang seorang penabur. Kemudian Injil Matius yang kedua bab 13 ayat 24 sampai 30, yaitu tentang gandum dan ilalang. Kemudian perumpamaan yang ketiga dalam Injil Matius juga bab 13 ayat 44 sampai 51 tentang harta yang terpendam. Nah, anak-anak, perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi, yang dimaksudkan penabur adalah Yesus sendiri. Sedangkan benih adalah sabda Allah yang berisi nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu damai, rendah hati, sikap lemah lembut, penuh kasih sayang, pengampunan, dan persaudaraan. Nah, anak-anak, dalam ketiga Injil ini ada makna dan pesan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam hidup kita harus mengetahui mana yang benar, mana yang tidak baik. Nah, makna Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 13 itu melambangkan bahwa benih yang jatuh ke tanah adalah firman Tuhan tentang kerajaan surga yang masuk ke dalam hati kita manusia. Makna atau pesan Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30 melambangkan bahwa kerajaan Allah akan terwujud jika orang dapat membedakan dan melaksanakan kebenaran serta membuang kejahatan. Sedangkan makna Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 51 adalah kerajaan Allah yang merupakan hal utama dalam hidup kita, sehingga kita harus memperjuangkannya secara penuh
bahkan rela meninggalkan hal-hal lain demi kerajaan Allah. Anak-anak, setelah kita mendengar makna dan isi pesan dari Injil Matius tentang perumpamaan itu tadi, bahwa kita harus melakukannya, di mana kita harus memahami nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam hidup kita, yaitu hidup rukun dengan orang lain, harus sikap damai, sikap rendah hati, sikap lemah lembut terhadap sesama, penuh kasih sayang, kemudian mengampuni orang yang berdosa atau orang yang bersalah kepada kita, dan hidup dalam persaudaraan. Dan kita harus laksanakan semua ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk tugas mencari dan membaca beberapa perumpamaan Yesus dalam Injil Matius dan menguraikan alasan Yesus menggunakan perumpamaan. Kemudian menuliskan arti dari perumpamaan tersebut. Nah, anak-anak, sebelum kita akhir pelajaran kita hari ini, maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah belajar tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan pada hari ini. Semoga materi hari ini dapat mendorong kami untuk mudah mengerti dan mendalami akan sabdamu. Bukalah hati dan budi kami, agar selalu belajar dengan sungguh dan semakin mengenal Engkau, dan dapat menuntun kami untuk menjadi lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Sekian dan terima kasih.